Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh milenial dan sahabat RA dimanapun kalian berada. Saya Salim Koginta, host official podcast Rustam Akili, arah baru untuk Kabupaten Gorontalo. Hari ini saya akan berbincang-bincang ringan dengan tuan rumah dari podcast kali ini, yaitu Bapak Dr. Rustam Akili SE SH MH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host hari yang cerdas. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pada hari ini tanggal 5 September, babak baru bagi saya dalam mengabdikan diri untuk bersama rakyat Kabupaten Gorontalo membangun dengan hati. Iya. 5 tahun ke depan. Sudah terdaftar ya hari ini? Terdaftar. Sari tahu dari mana? Atmosfer politiknya Kabupaten Gorontalo ini sudah panas sekali dan nama KKRA itu sudah disebut-sebut di sekitaran Kabupaten Gorontalo. Ya, alhamdulillah syukran ya. Tadi secara resmi ya jam 9 tepat saya dengan calon wakil bupati saudara Diki Gober mendaftar secara resmi di KPU, diusung oleh 3 partai, yaitu PKS, PKB, dan Nasdem. Iya, bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah, ya sumringah lah. Iya. Kenapa? Karena syarat dari partai sudah memenuhi syarat, dan syarat personal, contoh misalnya ijazah dan sebagainya, sudah juga memenuhi syarat, dan kedua syarat itu kami sudah penuhi. Pertama-tama nih Pak, saya ingin tanya, kenapa harus mengambil start dari Masjid Baitur Rahim Limbutu? Oh gitu. Iya. Gini, ini pertanyaannya sederhana tapi menggelitik juga ya. Iya. Jadi orang Gorontalo itu filosofinya sederhana, yaitu adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Artinya apapun yang dilakukan di daerah Gorontalo, baik di Limboto maupun di kota atau di beberapa daerah lain, Buale maupun Huato, yaitu selalu berdasarkan norma atau hukum agama itu sendiri. Karena kita tahu sendiri Kabupaten Gorontalo mayoritas Muslim. Iya. Nah, masjid itu adalah simbol bukan hanya untuk beribadah, tetapi kajian-kajian budaya, pendidikan, politik boleh di masjid. Nah, bagian dari politik mencerminkan kami adalah partai diusung oleh PKS adalah partai yang religius, kemudian PKB juga religius, dan Nasdem itu sendiri adalah partai nasionalis religius. Maka tidak ada salahnya kami startnya dari masjid. Itu aja, tidak ada yang unsur lain. Sambil berdoa, karena ini menjadi orang itu, apalagi jadi bupati, wakil bupati, ini kan takdir. Iya. Nah, kita berikhtiar dong. Iya, benar-benar. Karena ada yang salah ya. Iya. Jadi saya sendiri penasaran ya Pak, dan mungkin masyarakat Kabupaten Gorontalo juga sangat penasaran. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi KKRA ini untuk optimis maju pada pemilu kali ini? Ya. Jadi yang pertama, saya tidak bercita-cita jadi pejabat. Saya ini hanya terpanggil, jiwa saya itu sebagai orang Kabupaten Gorontalo, mengabdi di Kabupaten Gorontalo tidak cukup hanya di luar kekuasaan. Sari tahu, RA itu 15 tahun ya. Iya. Di DPR. Saya sebagai legislator. Terakhir, karir politik saya sudah ketua DPR. Iya. Nah, cuma memang saya belum pernah di eksekutif. Tapi bukan tidak tahu persoalan eksekutif. Iya. Yang kedua, sederhana cita-cita saya ingin jadi bupati kok. Kekuasaan ini saya gunakan untuk rakyat. Iya. Apa? Karena kita masih ada dua saya lihat fenomena dan musuh besar kita. Yaitu adalah kemiskinan dan kebodohan. Iya. Nah, kemiskinan ini kalau kita hanya laksanakan dengan kemampuan di luar kekuasaan, itu tidak akan jadi. Oleh sebab itu kekuasaan ini saya gunakan untuk memerangi dua ini.
Iya. Dua musuh kita bersama. Dan saya hanya memastikan hanya satu tujuannya. Apakah rakyat Kabupaten Gorontalo ini harus satu hari makan atau tidak? Itu aja. Yang lain itu sudah sistem pemerintahan jalan. Iya. Selanjutnya nih Pak, kan wakil bupati dari KKRA ini adalah Diki Gobel. Ya, benar. Nama Diki Gobel ini kan seperti baru dalam perpolitikan Kabupaten Gorontalo. Ya. Nah, apa alasan KKRA memilih Diki Gobel sebagai wakil? Ini ceritanya panjang nih. Diki Gobel ini berkiprah di Jakarta kurang lebih 26 tahun. Iya. 25 tahun persis dia di perusahaan LG. Itu kerjasama dengan Korea. Saya tanya sama Diki, apa kau punya kelebihan? Apa kau punya kemampuan? Kau bisa diterima di perusahaan asing dan menduduki jabatan eksekutif. Jawabannya sederhana. Saya hanya mengandalkan integritas. Oh, sederhana, integritas. Tapi ternyata Diki punya punya skill yang lain. Iya. Dia punya kemampuan untuk beradaptasi dengan bekerja dengan asing ini kan pertama itu tadi integritas, disiplin, kemudian profesional. Pertanyaan kedua sama si Diki, ayo kita bangun Gorontalo. Oh, saya bersedia bangun Gorontalo untuk mengabdikan dirinya membangun Gorontalo yang selama ini kita masih keterbelakang. Nah, inilah yang saya tertarik menarik bersama-sama saudara Diki untuk ayo kita bangun sama-sama Gorontalo. Itu aja motivasinya, tidak ada yang lain. Dan Diki katakan, insya Allah saya mewakafkan dirinya untuk menjadi calon wakil bupati dengan Rustam Akili. Berarti Bapak dengan Bapak Diki Gobel ini mempunyai visi bersama. Ya. Tapi saya penasaran nih Pak, di sisi dari Bapak dan Diki Gobel yang memiliki visi bersama, kira-kira dari pribadinya KKRA sendiri, apakah ada visi tertentu untuk Kabupaten Gorontalo? Ya, satu aja. Kita fokus untuk menurunkan angka kemiskinan, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menjawab kebodohan tadi. Nah, yang ketiga adalah kalau jadi pemimpin itu ada keteladanan. Iya. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang dikerjakan. Kata dan perbuatan itu sama. Iya. Nah, itu yang menarik saya. Iya. Saya sih manusia biasa juga, tidak luput kesalahan dari dosa. Tapi kalau kesalahan dan dosanya berulang-ulang, kemudian tidak bisa memecahkan persoalan, tidak ada solusi, ya maka untuk apa kita jadi pemimpin, kemudian kita tidak mampu membawa harapan-harapan masyarakat. Oleh sebab itu milenial RA ini harapan baru, arah baru dari yang tidak baik menjadi baik. Iya. Itulah restorasi, memposisikan kembali. Iya. Nah, restorasi itu adalah perubahan pola pikir dan sikap. Kemudian PKS sendiri berhikmat. Nah, kemudian PKB sendiri yang ngusung saya itu beramal gitu loh. Iya. Jadi 3 partai ini berkoalisi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beriman dan bertakwa. Apa muaranya? Kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Iya. Oleh sebab itu kalau jadi pemerintah harus fokus dan punya planning yang mantap. Ini memimpin sebetulnya gampang-gampang susah. Tapi kan tergantung niat. Jadi niat Rustam Akili dengan Diki Gobel kalau terpilih dipercaya oleh rakyat dapat amanah, nah kita fokus bekerja sesuai visi misi kita. Tuh. Oleh sebab itu komitmen saya dengan Pak Diki adalah meningkatkan kesejahteraan ini. Itu mulai dari kita membangun bersama, harus punya visi yang sama dalam hal satu, membangun kemandirian pangan dan UMKM. Pengalaman selama ini ini pangan ini kan nyawanya dunia. Iya. Semua orang butuh makan. Sederhana saja. Sekali lagi saya katakan bahwa visi misi kami yaitu membangun kemandirian pangan, UMKM, pendidikan, kesehatan. Tujuannya cuma satu, mensejahterakan rakyat. Iya. Gorontalo sekarang ranking 5 nasional.
5 tahun ke depan saya punya visi, obsesi, cita-cita, mimpi kami dengan Pak. Kami punya mimpi besar. Sekarang kita 5 ranking 5 terbesar kemiskinan. 5 tahun berikutnya, insya Allah Pak, saya dengan Pak Diki diberikan amanah, kemudian diridai oleh Allah. Insya Allah 5 tahun ke depan kita bisa keluar dari angka itu. Kuncinya cuma satu, kita harus bersama-sama dan punya niat yang sama. Iya, luar biasa sekali. Kami hanya bermodalkan trust, kepercayaan. Kami hanya bermodalkan komitmen dan konsisten kami kalau terpilih. Nah, oleh sebab itu, apa yang kita bangun? Nah, visi, misi dan program kita sederhana. Ini dengan data dan angka-angka yang jelas. Iya, luar biasa. Ingat bahwa kalau kita lawan petahana, dia sudah punya 35% untuk orang memilih dia karena dia sudah bekerja. Iya. Nah, saya dengan Kakak Diki Gobel itu penantang. Loh, kalau penantang itu baru akan melakukan. Nah, kalau petahana sudah melakukan, tapi ingat, Rustam Akil dengan Diki kami sudah berbuat, terutama pada bidang pertanian dan di pendidikan. Nah, oleh sebab itu tadi kita sudah mengarah ke visi. Visinya kami sederhana kok. Terwujudnya kemandirian pangan, kemajuan UMKM, pelayanan pendidikan dan kesehatan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang religius di Kabupaten Gorontalo. Ya. Kenapa ada religiusnya? Religius ini adalah kegiatan keagamaan. Kalau orang tidak sehat, bagaimana dia melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya? Kalau biar dia sehat, kalau dia tidak ada pendidikan, ya kan? Ini butuh ilmu. Nah, dia ada pendidikan tapi tidak ada yang dia makan. Nah, siapa ini? Kita sendiri. Persiapannya sudah sangat-sangat matang sekali untuk maju sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo. Dari segala persiapan yang matang ini, kira-kira berapa keyakinan atau persentase lah keyakinan untuk menang pada pemilu kali ini? Kalau Sri sendiri berapa? Melihat kehebatan era tadi? Kalau saya sih sudah pasti 100%. Kalau 100% janganlah. Oh, jangan ya. Mereka juga bekerja. Oh, astaga. Kira-kira ya 50 tambah 1 aja lah keyakinan kita. Oh, 51. Itu pun kita harus kerja keras. Iya. Karena 2 kompetitor saya ini, di samping petahana juga ada mantan wakil bupati, pengusaha, mereka juga bekerja keras. Iya. Tapi tentunya mencapai cita-cita ini tidak boleh kita tidur. Iya. Tidak boleh kita terlalu banyak memberikan angin-angin surga kepada rakyat. Kita bicara realistis. Dan saya dengan Diki Gobel sudah bertekad. Kalau kami mampu lakukan, kami bilang sama rakyat, oh kami mampu lakukan ini. Kemandirian pangan dan kedaulatan pangan kami bisa. Kenapa kita titik beratkan pada pangan? Ini nyawa dunia. Ya. Semua orang butuh makan. Betul. Dan Gorontalo itu 75% hidupnya di pedesaan dan itu petani. Iya, mungkin bisa dibahas ya tentang sedikit dari program KKRA untuk Kabupaten Gorontalo. Baik, tadi dari implementasi visi misi itu kita buat program. Program kita sederhana kok, yang bisa kita lakukan hanya 5 poin. Pertama, peningkatan SDM Ya. pada tata kelola pemerintahan, yaitu bersih dan profesional. Kemudian kita membangun kampung cerdas pangan. Iya. Ini apa yang dibangun? Daya dukung inovasi. Ada perubahan mindset masyarakat petani dari yang tradisional, kita pelan-pelan digeser ke teknologi. Nah, pengalaman saya membuat demplot, ini saya sudah lakukan ya. Iya. Nah, walaupun saya ini penantang, tapi saya sudah berbuat dengan Mas Diki tentang demplot pertanian, yaitu percontohan. Iya. Di beberapa titik. Bayangin aja, kalau kita kerja biasa, petani biasa itu hanya menghasilkan 3 ton. Dengan teknologi ini yang kita lakukan di beberapa 6 titik, hortikultura dengan jagung, itu mencapai 8 sampai 11 ton. Tetapi kita menggunakan salah satunya pupuk non subsidi. Iya. Berarti itu kemandirian pangan yang saya maksud. Yang kedua adalah meningkatkan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat yang prima di bidang pendidikan, kesehatan, dan melalui lintas kerjasama. Iya. Berarti kalau pemerintah atau organisasi apapun cuma 2 aja, link dan timnya.
Iya. Kalau tim kerjanya bagus, linknya bagus, ini bisa sukses. Sekali lagi ini tergantung niatnya, nawaitunya. Nah, saya dengan Mas Diki, setiap aktivitas kita itu bernilai ibadah. Iya. Hanya Allah yang menilai. Kami tidak butuh pujian masyarakat. Nah, kami hanya bekerja saja. Terakhir kita beragam berbasis budaya dan helu momohuyula. Jadi cukup sederhana dan kita bisa lakukan ini. Iya. Kalau kami dapat kepercayaan rakyat, kami dapat amanah dan ridho Allah. Kami sudah bekerja, kami sudah berikhtiar. Kami bukan berkata-kata, tapi kami sudah teruji dan berbukti nyata. Tidak sekedar berkarya nyata, kami berbukti nyata. Iya. Nah, harapan saya bahwa masyarakat Kabupaten Gorontalo menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, dan jangan nanti menyesal 5 tahun lagi. Pilihlah orang yang punya program dan visi yang jelas, niatnya apa. Iya. Yang kedua, tentunya demokrasi jangan kita cederai dengan sikap perilaku transaksional, mahar politik lah, money politik lah. Itu merendahkan derajat rakyat Gorontalo. Ya. Oleh sebab itu, saya dengan Pak Diki ingin menang terhormat dan bermartabat. Luar biasa. Ya. Jangan bodohi rakyat ini. Iya. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, saya mengajak pada masyarakat menggunakan hak pilihnya, kepada penyelenggara Bawaslu dan KPU menegakkan aturan siapapun orangnya, supaya ini tidak jadi merusak sendi-sendi demokrasi yang telah dibangun oleh para founding father kita. Iya. Terakhir nih Pak, apa pesan yang akan disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo? Ya, masyarakat Kabupaten Gorontalo ya 19 kecamatan, 205 desa. Ya. Penduduknya kurang lebih 400 sekian dan pemilihnya 285. Nah, kita ini yang terdaftar cuma 3. Iya. Nah, jadi kepada rakyat dan saudara-saudaraku, para sahabatku semua, untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember, pilihlah pemimpin yang tepat. Iya. Nah, kepada milenial, ya, kepada kaum milenial, Anda masih panjang. Janganlah terpengaruh dengan politik-politik yang membodohi rakyat, yaitu mahar politik dan money politik. Kemudian suka selalu menjanji. Oleh sebab itu, salam milenial saya dari RA dengan DG Rustam Akili Diki Gobel. Kalau tidak menggunakan hak pilih ngoni itu rugi. Iya. Apalagi tidak memilih Rustam dengan Diki Gobel. Iya. Mungkin kita bisa tutup dengan salam dari KKRA nih. Saya dengar di bersatu berjuang menang. Iya benar. Iya. Mengakhiri ini terima kasih kepada hostnya yang cerdas ya, menarik juga, agak kritis pertanyaannya. Saya dengan Mas Diki mengucapkan salam hormat kepada seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo. Iya. Kita bersatu berjuang. Insya Allah menang. Menang. Baik, terima kasih KKRA telah menyempatkan diri untuk datang di podcast, walaupun tuan rumahnya ya, tuan rumah podcast ini sendiri. Terima kasih juga untuk visi dan misi yang sudah disampaikan kepada pemirsa Milenial RA. Semoga visi misinya bisa bersama-sama diwujudkan untuk Kabupaten Gorontalo Gemilang. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Podcast selanjutnya kita akan menghadirkan Bapak Diki Gobel, yaitu Bapak Wakil Bupati, pasangannya KKRA. Jadi jangan lupa ditunggu dan salam sejahtera. Oleh Bapak Diki untuk kemakmuran rakyat kabupaten